Kami lanjutkan pembahasan mengenai Israel yang kali ini masuk ke dalam Rafah ya pemirsa. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ini menyambut baik pernyataan kelompok Hamas bahwa mereka menerima proposal gencatan senjata dan minta Israel juga menerima kesepakatan tersebut. Berbicara di akhir pertemuan kabinet pada hari Senin, Erdogan juga mendesak negara-negara barat untuk memberikan tekanan kepada Israel. Bizim telkinlerimizle Hamas'ın ateşkesi kabul ettiğini açıklamasından memnuniyet duyduk. Şimdi aynı adım İsrail tarafından da atılmalıdır. Sudah bergabung bersama kami pakar hukum internasional Tuku Reza Shah. Pak Reza, selamat siang. Selamat siang, salam dari Unpad. Oke, Pak Reza, kita ketahui Hamas setuju gencatan senjata, tapi Israel justru yang tidak setuju. Kini mereka masuk ke Rafah begitu. Hukum internasional apa yang dilanggar kali ini oleh Israel, Pak? Ya, Israel ini memang sangat pintar ya. Mereka benar-benar memainkan resolusi nomor 2728 tahun 2024 yang sebenarnya disetujui oleh semua negara di Dewan Keamanan PBB, bahkan Amerika Serikat itu abstain, yang intinya mengatakan ceasefire atau gencatan senjata selama bulan Ramadan. Dan sekarang Ramadan sudah selesai ya, mereka secara unilateral menafsirkan resolusi tersebut tidak berlaku lagi. Tapi pada saat yang sama, Israel ini selalu menolak semua resolusi yang dikeluarkan oleh Majelis Umum maupun Dewan Keamanan PBB. Dan yang sekarang terjadi adalah pembasmian manusia yang dapat dikatakan sebagai ethnic cleansing. Karena secara sangat sistematis sudah berjalan, misalnya di daerah Rafah pada tahun 2017, kota ini hanya berkapasitas 200.000 orang. Namun sekarang sudah menjadi 1.400.000 manusia, dan mereka semua itu menumpuk di bagian Rafah dan berbatasan dengan Mesir. Jadi hal ini menguatkan pemikiran masyarakat di Timur Tengah bahwa mereka berhadapan dengan suatu negara yang munafik, di mana kalau berbicara itu bohong, kalau berjanji itu ingkar, dan kalau diberikan amanah itu mereka berkhianat. Dan ini adalah saat-saat yang terjadi sekarang. Yang kita lihat sekarang adalah suatu potensi kebinasaan masyarakat Palestina yang dari hari ke hari itu makin besar, dan Israel juga secara terang-terangan menentang kebijakan-kebijakan yang dibuat misalnya oleh UN High Commissioner for Human Rights, yakni Bapak Volker Turk, yang mengatakan Israel itu hendaknya bertanggung jawab dan hendaknya melindungi masyarakat Palestina. Terus itu yang pertama, dan kemudian yang kedua, kalau kita amati statement dari Sekjen PBB Bapak Guterres pada hari ini jam 7.45 pagi, beliau mengatakan yang terjadi sekarang adalah bencana kemanusiaan. Jadi yang dilanggar oleh Israel tersebut bukan hanya hukum internasional, tapi juga hukum-hukum moral yang mengatur hubungan antara manusia. Dan kalau statement dari Sekjen PBB sendiri dilanggar terus-menerus, maka saya sudah kehabisan kata-kata bagaimana harus menyebut negara ini. Sekjen PBB sudah sangat memelas mengatakan ini sudah bencana kemanusiaan, tak terhitung lagi korban sipil, kemudian banyak keluarga yang mengungsi ke daerah yang tidak jelas bagaimana, dan dampaknya akan lebih jauh lagi, akan mencapai seluruh wilayah di tepi barat dan di seluruh wilayah Palestina. Dan untuk itu ya kita harus berhati-hati sekali, karena kalau diamati juga oleh media massa yang lain, tetap walaupun suasana pembasmian semangat kemanusiaan itu berlanjut, tapi Israel dengan sangat pongahnya mengatakan mereka sudah mengontrol Gaza, dan mereka sudah menghancurkan brigade-brigade Hamas, dan juga mereka sudah sangat membatasi suplai masuknya bahan-bahan makanan dan bahan-bahan bantuan. Bahkan kalau kita lihat dari sumber-sumber Cina, mereka mengatakan yang dilakukan oleh IDF sekarang sudah tidak terperi. Mereka mengatakannya adalah precise counter terrorism operation. Mereka menyebut ini adalah suatu aksi pemberantasan terorisme. Padahal kalau dirunut oleh hukum internasional, maka terorisme itu berwujud sebelum tahun 1948, ketika masyarakat Palestina itu secara berangsur-angsur diusir dari tanah kelahiran mereka. Jadi yang terjadi sekarang adalah pelanggaran akan hukum internasional, pelanggaran atas norma-norma internasional, dan juga pelanggaran atas opini masyarakat dunia.
di mana pada saat sekarang yang terjadi sudah meluas daripada krisis ini, sudah terjadi pro dan kontra di berbagai masyarakat dunia. Ada yang pro Palestina, ada yang pro Israel. Kemudian di kalangan masyarakat Amerika Serikat sendiri sudah terjadi mereka yang pro Zionism dan mereka yang pro Judaism. Jadi hal ini kalau berlanjut terus-menerus akan tidak berujung. Baik. Pak Reza, kalau sudah kondisi begini ya, sudah berkali-kali ada hukum internasional juga masih dilanggar, kita dari internasional bisa melakukan intervensi humaniter nggak sih, Pak? Kita lihat saja terakhir ya, pada saat ICC menghukum Netanyahu, kan dia tenang-tenang saja. Jadi sekeras apapun dunia melakukan hukuman, itu tetap akan menjadi macan kertas. Karena bagaimanapun Israel itu, pimpinan-pimpinan Israel itu senantiasa merasa dirinya aman, dan secara psikologis dia juga didukung oleh negara-negara Barat. Jadi hendaknya yang dilakukan dunia itu lebih daripada sanksi-sanksi, tapi hendaknya kegiatan-kegiatan dunia itu semakin terorganisir. Misalnya kita selama ini cukup puas dengan namanya hasil KTT dari OKI dan hasil KTT dari Liga Arab. Tapi yang kita masih tunggu adalah bagaimana job description dan job specification dari masing-masing anggota tersebut begitu. Kemudian juga kita melihat bagaimana misalnya masyarakat dunia sudah mulai terbuka hatinya. Misalnya masyarakat kampus di Amerika Serikat, dari kampus-kampus utama mereka sudah mulai terbuka bahwa selama ini mereka sudah terkaburkan matanya dengan hoax yang terus-menerus, dan sekarang mereka sudah sadar. Dan tentunya hal ini memerlukan suatu kerjasama internasional yang bukan hanya di level PBB, tapi juga di level kenegaraan, di level organisasi kawasan, dan juga di level profesi. Misalnya kampus-kampus hendaknya membuat suatu front bersama untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Jadi ini adalah hal-hal yang perlu dilakukan lebih lanjut, sehingga dengan demikian Israel akan terpojok untuk melangkah lebih jauh, misalnya two-state solution. Walaupun ide-ide, ya. Pak Reza, jadi Anda sendiri sebenarnya optimistiskah bahwa memang akan ada pembicaraan gencatan senjata, atau tetap ini semua hanya akal-akalan Israel aja, mereka akan nge-push terus warga Palestina untuk keluar dari wilayah Palestina? Tadi sudah dikemukakan di Metro TV ada fase 1, fase 2, fase 3 kan. Dan Israel tidak pernah berpikir fase itu akan seperti apa. Yang penting bagi mereka Nakbah itu berjalan terus. Nakbah itu adalah pembumi hangusan wilayah Palestina sebersih-bersihnya, sehingga tidak ada simbol-simbol yang bukan Israel, dan selanjutnya akan diganti dengan simbol-simbol Israel. Jadi kita sudah lihat sama-sama bahwa pada saat Hamas mengatakan setuju, malah Israel melakukan pelanggaran. Jadi hal ini menunjukkan bahwa perdamaian itu masih jauh. Dunia harus membuka mata untuk suatu kerangka berpikir yang benar-benar baru. Misalnya pada saat kondisi sulit sekarang, Hamas sudah berpikir untuk mendatangkan seorang negosiator seperti Bapak Yusuf Kalla misalnya. Dan tentunya ini akan jadi masalah baru, karena sebagai warga negara Indonesia belum tentu Pak Yusuf Kalla bisa lega berunding dengan Israel. Kemudian juga pada saat yang sama kita melihat jumlah kebiadaban Israel di daerah Rafah itu semakin banyak, dan yang kita hendaknya pikirkan juga adalah potensi daripada Mesir. Jarak antara Rafah ke Kairo itu sekitar kurang dari 500 km. Pada saat yang sama, pemerintah Mesir sudah mulai berunding dengan masyarakat adat yang ada di sekitar wilayah tersebut. Dalam hal terjadi sesuatu, akan ada pembagian peran antara tentara Mesir dengan masyarakat adat di sana, tribal societies yang ada di sana. Jadi kita berhadapan dengan situasi yang tidak menentu, dan saya pikir resolusi sudah dilanggar terus, kemudian kerisauan dari Sekjen PBB sudah dilanggar terus, dan tampaknya dunia sudah kehabisan energi. Bahkan Amerika Serikat sekalipun yang selama ini melindungi Israel secara membabi buta juga kebingungan. Senjata tidak dikasih, tapi senjata bisa diperoleh dari kontrak-kontrak lama. Pak Reza, kami sudah dapat poinnya. Ya, jadi kita sudah melihat poin Anda bahwa sampai kapanpun ini perjanjian mungkin tidak akan terjadi begitu ya, karena mereka sudah memiliki ada suatu target untuk menghancurkan dan membumi hanguskan Palestina begitu. Pak Teguh Reza, terima kasih atas perspektif Anda di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.